Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya percaya setiap kita datang ke rumah Tuhan dengan kerinduan yang sama. Kita mau melayani, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat satu minggu yang diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami atas
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus. Kau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau besar. Kau yang layak kami sembah, kami puji, kami naikkan. Tuhan, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Amin. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu Tuhan. Pujian, penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, biarlah bawa hati kami Tuhan. Hati kami sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Amin. Yang berkenan. Amin. Biarlah penyembahan yang berkenan ini membawa dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan membawa hati. Untuk membawa hati kami persembahkan padamu Tuhan. Rasa syukur hormat kami Tuhan padamu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah berikan kami kesehatan, kekuatan yang baru, Amin. semangat yang baru. Terima kasih. Sehingga kami boleh Tuhan bersama-sama Terima kasih. untuk beribadah. Tuhan, biarlah Kau juga buka hati kami Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu Tuhan. Sehingga apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Pak Erwin Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti. Sehingga kami dapat melakukannya Tuhan. Tuhan, pimpin kami terus. Setiap langkah kami Tuhan. Biarlah Kau tuntun kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, biarlah setiap langkah-langkah kami Tuhan. Engkau juga Tuhan akan memberikan kami semakin hari makin bertumbuh bertambah di dalam iman kami Tuhan kepadamu Tuhan. Sehingga pengharapan kami semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami terbatas tapi Kau Tuhan yang sungguh Allah kami yang tidak terbatas Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga menyerahkan segala yang ambil bagian anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan WL, pemain musik, singer, juga pelayan di OHP Tuhan, multimedia, dan juga di Asar Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan di dalam pelayanan ini Tuhan. Sehingga mereka boleh berfokus dan melayani Engkau Tuhan. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Tuhan. Kami semua ini. Sehingga kami boleh menerima berkat pagi hari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh balik badan, kasih salam 10 orang. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama. Kau
banyak yang percaya bahwa Dia Tuhan yang benar? Amin. Semua. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Saya mau dengar jemaat Tuhan. Tak berkesudahan. Mana suaranya? Rahmat-Mu dari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang. Sekali lagi, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tanganku. Terima kasih Tuhan. Oh, tidak berkesudahan kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Apapun situasi hatimu dalam minggu ini, pujian ini katakan bahwa satu pribadi yang kita andalkan dalam hidup kita, satu-satunya adalah Yesus Kristus. Amin. Dialah sumber pengharapan kita. Dia satu-satunya yang dapat dipercaya. Dia satu-satunya yang dapat diandalkan. Mari datang kepada Tuhan, hampiri Dia dengan sungguh-sungguh, dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku,
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh.
kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami pada saat hari ini. Kalau kami ada, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Ini karena bukan kekuatan kami, bukan karena kami jauh lebih baik dari siapapun, tapi semua karena anugerah. Semua karena kemurahan Tuhan yang masih mengizinkan kami boleh ada dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan kami boleh memanfaatkan waktu yang ada ini untuk sebaik-baiknya mendengarkan firman-Mu. Kami tanggalkan segala sesuatunya Tuhan hanya untuk firman-Mu. Biar setiap firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami buka hati kami bagi Engkau dan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi juga kepada hamba-Mu. Tuhan mengurapi kami, Tuhan melindungi kami dan telinga pendengaran kami hanya terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan ya. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh ada karena Tuhan yang sudah menjaga kita. Ada satu ayat firman Tuhan yang berkata Ebenezer. Ya, sampai hari ini katanya Tuhan tetap menjaga kita, luar biasa ya. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang 4 jenis tanah. Nah saudaraku, kebetulan kita belajar bagaimana seharusnya mengelola hidup kita baik-baik. Nah hari ini kita buka Alkitab kita baca bergantian, tidak semua dibaca ya dari ayat 1 sampai 23. Tapi ayat 1 sampai 13 saja kita baca bergantian dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Ya, kita baca bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara ayat kedua dan seterusnya. Sudah siap? Halo, sudah? Baik. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Ayat 2. Oh, sebentar. Baru sebelah sini belum. Kedengeran kok, ya. 1, 2, 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayo. Ish. Kudu digebah-gebah wae. Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa seluruh kehidupan kita harusnya kembali berpatok atau berfokus kepada Allah. Entah berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen, ya saudara. Mungkin udah begitu banyak, begitu lama kita menjadi orang Kristen. Banyak hal yang kita bisa alami dalam hidup. Minimal 48 minggu kita ibadah, mungkin bisa saja kurang ya. Nah saudaraku, ini sudah memasuki tahun atau bulan yang udah mulai ujungnya ya. Udah sebentar lagi Desember, udah 3 bulan lagi Natalan. Enggak terasa saudaraku, waktu terus berjalan 48 kali, mungkin 8 minggu kita ibadah, mungkin bisa kurang saja. Nah
Apa yang sekarang kita alami dalam hidup kita? Ada perubahan enggak? Apa yang kita sudah alami dalam selama 48 minggu itu kita ibadah, ada enggak pertumbuhan rohani yang nyata dalam hidup kita? Atau kita tetap saja tidak berubah? Atau kita seperti Tuhan Yesus yang berkata, seperti Tuhan Yesus tidak berubah, aku pun tidak berubah. Nah ini payah ini kalau udah begini saudara. Orang Kristen harus berubah, kalau Tuhan Yesus memang tidak berubah kasihnya. Orang Kristen berubah-ubah kasihnya tergantung cuan atau tidak. Nah ini masalah saudara. Jadi belajar untuk memahami firman Tuhan. Ada yang pernah ngomong begini, Pak suami saya udah ke gereja berkali-kali bahkan udah melayani, kok nggak pernah berubah ya Pak? Ya berubah apanya saya bilang? Ya berubah karakternya, mukanya sih pasti nggak berubah katanya. Ya pasti itu. Terus suaminya bilang enggak, dia juga tuh udah jadi WL, udah jadi singer, ya bukan singer lagi, singer ya saudaraku, kagak berubah juga. Teman saya juga nggak berubah-berubah, tetap gitu katanya si A si B nggak berubah-berubah, padahal rajin loh kebaktiannya. Saya cuma bilang begini, jenis ini namanya 3G1O. 3G1O tahu? Gening-gening goreng oge. Tahu? Gening-gening ge goreng-goreng oge saudara ya. Kagak berubah. Keta eta keneh. Tah saudaraku. Jadi kita belajar, mari kita belajar untuk mengubah hidup kita. Nah, saya hari ini pengen lihat kita jujur sama Tuhan, periksa hati kita. Nggak usah nanti waktu dengar firman itu cocok buat dia, cocok memang. Gue lihat dia kagak berubah-berubah tuh. Dari dulu tingkahnya kayak gitu aja. Nah, jangan buat orang lain. Ya, kita kadang-kadang somse banget ya, dengar firman Tuhan, cocok emang sama dia, cocok banget, bagus nih. Besok gue mau posting laga. Saudara jangan sok-sokan, kadang-kadang kita melihat orang lain tuh jauh lebih buruk dari kita. Ya, kita merasa paling benar sendiri. Kalau dengar firman Tuhan, dengar buat kita, jangan buat orang lain. Nah, belum tentu orang lain juga perlu. Ya, kita yang perlu saudara. Mau ngapain kemari? Mau menyanyi doang? No, mendingan di kafe. Ya, kalau kita mau dengar firman Tuhan ya di gereja. Kita dengar firman Tuhan, kita taruh di hati kita. Jangan cepet nilai orang lain deh. Ya. Saya 2 minggu lalu diketawain sama istri saudaraku gara-gara gini. Sabtu itu kan setiap Sabtu itu kita doa pagi di Kanada saudaraku. Di Kanada itu pokoknya jam 4 pagi itu para jondes itu saudaraku, ya janda-janda saudaraku kumpul. Karena kebetulan saya kan itu Kanada ya saudaraku. Jadi Kanada itu benarnya bukan negara, kandang para janda. Jadi saya pelayanan di sana. Nah itu jam 4 mereka udah siap loh. Itu janda-janda keren walaupun udah expired juga ya. Kalau di sini yang udah nggak kepake bisa dipindahin ke sana juga ya. Nah saudaraku, jadi jam 4 ibu-ibu udah pada datang semua, biasanya seperti itu. Nah saya juga kan nggak mau kalah gitu ya. Jadi saya berangkat sama istri saya pagi-pagi lewat belakang. Tiba-tiba di perapatan gitu saudaraku, saya bilang sama istri saya, eta naon teh lalaguan bocah teh gual geol mawa motor teh. Saya bilang begitu ya saudaraku. Istri saya diem aja ya. Gus lewat ya. Balik kan ada 2 perapatan saudaraku. Begitu perapatan yang kedua deket Sentul, ada lagi anak muda gual geol mawa motor teh. Terus saya bilang sama istri saya, nang tangin beren ya dia nggak tahu nih yang di belakang bekas pembalap. Saudaraku, saya bilang kunaon sih teh gaya amat gual geol. Istri saya langsung bilang, pah periksa dah kacamatanya. Pas saya buka, copot hiji kacamata. Makanya kata istri saya, makanya jangan suka lihat orang tuh begitu. Kacamata yang papa pakai akan diukurkan juga ke papa katanya. Keren, gue bilang sama istri saya, memang punya istri satu ini luar biasa. Pokoknya saya bilang, Mam thank you, sebelum mati gue gak akan kubur, yakin itu. Ya saudaraku, memang kadang-kadang kita nilai orang tuh pakai kacamata, kita lupa kacamata kita bolong sebelah. Makanya gual geol orang kacamata trahom saudaraku. Makanya kita belajar untuk menilai diri kita. Sekarang ayo kita mulai belajar nilai kita. Bagaimana sebuah benih itu jatuh di tanah yang berbeda dan memiliki juga hasil yang berbeda.
Ya, tadi sudah dikatakan perumpamaan ada tanah yang berbatu-batu, tanah yang disebut banyak semak duri dan tanah-tanah di pinggir jalan. Nah, saudaraku, kita belajar bagaimana tanaman itu tumbuh di tanah yang berbeda. Ya, kalau tanaman tumbuh yang di tanah yang tipis, tumbuh sebentar kemudian mati. Tanah yang berbatu-batu mungkin himpitan ya dan macam-macam. Nah, itulah hal yang kita akan pelajari pagi hari ini. Di rumah kebetulan Mai Bojo, saudaraku, Mai Bojo ini sedang dalam keadaan yang ya kadang-kadang ya namanya kalau udah lewat mudanya, saudaraku, masa mudanya udah lewat. Daripada dia kesel di rumah nungguin cucunya pulang sekolah, dia bilang sama saya, "Pah, beliin aku pupuk." Mau ngapain pupuk? Gak usah dipupuk, mama mau udah subur, gak usah dipupuk-pupuk lagi. Bukan buat gue. Kesel dia. Dia mau belajar nanam, saudara, nanam tanaman. Akhirnya, mau tanam apa lagi? Itu saya bilang, tanah tuh di depan, kebetulan halaman saya, saudaraku, kami kan di perumahan. Kebetulan halaman rumah saya ada 2 hektar panjangnya ke sono, saudaraku. Ya, 2 hektar cukuplah ya. Maksudnya 2 depak doang. Terus saya bilang begini, mau ditanemin apa? Sayur katanya. Akhirnya saya beli bibit sayur, saudaraku. Dia tanam. Mula-mula ditanam pakai hidroponik gaya gitu, saudaraku. Padahal mau baru belajar di YouTube. Kagak tumbuh. Ganti tanah lagi, kagak tumbuh juga. Nah kan saya yang capek bolak-balik ke tukang kebun, saudaraku, untuk bolak-balik ganti tanah. Terus dia bilang, "Pak, ganti potnya." Gua beliin pot siang-siang, saudaraku. Udah beli pot, ganti lagi. Terus, "Pak, tanahnya ganti." Ya, "Mah, ini tanah semua tanah sengketa. Kalau nggak tumbuh itu tanah sengketa. Pokoknya kalau pohon nggak tumbuh itu tanah sengketa. Yakinlah," saya bilang. "Tanah yang subur pasti tumbuh," saya bilang. Udah akhirnya saya disuruh beli yang sekalian ada komposnya, yang sekalian ada kambingnya, ya semuanya di situ. Akhirnya saya tanya tukang tukang pohon, bilang ada Pak. Udah saya beli, tumbuh, saudaraku. Tumbuh cuman nggak normal, tumbuhnya aneh gitu buat saya. Nggak tahu kebanyakan embeknya atau gimana, saya juga nggak tahu. Akhirnya dia bilang, "Pak, bisa nggak beliin tanaman di pakai apa yang luar negeri gitu." Wah, kaya saya bilang, "Pak, nggak bisa, kalau bibit tanaman luar negeri, kalau tanahnya Indonesia, dia bingung tumbuhnya," saya bilang. "Dia nggak ngerti loh bahasa Indonesia." Udah beli, akhirnya saya beli, saudaraku, tanaman pagoda begitu ya, kayak kol tapi tumbuh subur banget. Ya saudaraku, saking suburnya tetangganya dibangga-banggain. Lihat tanaman gua. Dia lupa suaminya yang capek sungsang sumbel lari sono lari kemari. Mau dijual berapa? Gocap. Main gocap aja, dia lupa gua lebih dari gocap belanjanya. Nah, saudaraku, kadang-kadang saya bisa belajar di sini, tanah yang berbeda, tumbuh juga yang berbeda, ya. Subur atau tidak subur itu tergantung kita. Nah, kita lihat di dalam Lukas 13 ayat 6-9, enggak usah dibaca, ya. Ini cuma satu hal perumpamaan. Ketika ada seorang pemilik kebun berkata begini, dia pengen makan hasil dari pohonnya. Dia datang ke kebunnya, dia berkata begini, "Aku pengen makan dari hasil kebun ini loh. Sudah 3 tahun loh aku nanam, ya, tapi kok nggak ada buahnya." Kemudian si pemilik kebun ini berkata, "Tebang aja, nggak ada gunanya. Udah 3 tahun loh aku pengen buahnya ada, tapi tidak ada." Tapi penjaga kebun bilang, "Berikan waktu 1 tahun lagi, mungkin dia bisa berbuah." Saudaraku, kalau hari ini kita belum berbuah, jangan putus asa. Ya, kemurahan Allah masih berlaku untuk kita. Tapi jangan buang waktu, saudara, karena kita nggak pernah tahu waktu kita sampai kapan. Jangan pernah mimpi begini, mati itu buat orang sakit sama orang tua. Nggak ada sejarahnya, saudara. Sampai detik hari ini saya tidak pernah percaya ada orang mati karena sakit. Nggak pernah. Kenapa? Dan tidak pernah percaya juga kalau ada orang tua itu pasti mati. Pasti memang mati. Tapi tidak juga saya percaya. Semua mati karena waktu Tuhan. Nggak ada tuh, saudaraku. Semua waktu Tuhan. Jangan khawatir.
Kalau udah waktunya, saudaraku, enggak yang tua, yang muda monggo, saudaraku. Ya, kan yang muda biasanya gancang larinya ya. Gue duluan, oke silakan, gue belakangan aja. Saya mah ngalah kok orangnya. Ya, saya mah belakangan nggak apa-apa. Ya, saya bilang kemarin ada anak muda di sono gitu, nggak bisa. Pade dulu katanya, nggak bisa. Silakan aja. Gini aja saya bilang, Pade belakangan, kamu duluan. Atau kamu duluan, Pade belakangan. Ya. Oh nggak bisa, curang itu namanya katanya. Nah saudara, kita perlu belajar bahwa harus berjaga-jaga. Nah, saya dalam pertemuan kemarin Selasa dengan beberapa teman-teman, saya bilang begini, tanya pertumbuhan jemaat, bagaimana kehidupan rohani ya. Ada beberapa orang yang memang saudaraku tidak bertumbuh dengan baik. Kalau 5 tahun jadi anggota gereja kita tidak berubah, ada hal yang perlu kita pertanyakan. Kalau 5 tahun kita menjadi orang-orang Kristen di satu gereja dan tidak berubah, harus dipertanyakan. Yang pertama, pertanyakan apakah gerejanya itu sehat atau tidak. Yang kedua, pertanyakan kitanya sehat atau enggak rohaninya. Yang ketiga, tanyakan apakah pemimpinnya sehat apa enggak. Itu harus kita berani ngomong. Ini zaman kemajuan, saudara, jangan takut jemaat untuk mengkritik pemimpinmu. Jangan pernah takut. Saya biasakan di Bogor, saudaraku, setiap akhir bulan saya dengan beberapa hamba-hamba Tuhan juga dengan seluruh jemaat, saya buka forum untuk mari kita terbuka. Semua terbuka, termasuk dia boleh mengkritik kekurangan saya. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu kekurangan saya seperti apa. Saya sepertinya baik-baik saja. Sepertinya benar-benar aja. Orang yang tahu dan menilai saya. Dan saya berani terbuka dan minta ampun sama mereka. Itu harus belajar. Hamba Tuhan itu kan manusia, saudaraku, bukan Superman. Kalau dia masih suka Superme, itu berarti dia harus belajar. Masih suka Superme orang? Nah, itu masih belajar. Enggak ada yang sempurna, siapapun manusianya, walaupun dia sudah hebat mendirikan banyak gereja, enggak sempurna. Dia harus juga boleh terima kritikan dari orang lain. Berani apa enggak? Berani, siap diberhentiin. Besok keluar SP1. Saudara nggak usah takut. Hamba Tuhan yang hebat bukan dia pinter khotbah, tapi hamba Tuhan yang hebat dia memiliki kerendahan hati yang paling luar biasa. Dia mau dikritik, dia mau diajar, dia mau belajar. Itu harus. Kita tidak pernah ada yang sempurna. Karena itu lihat, tengok 5 tahun. Kalau gerejanya nggak sehat, berarti semuanya nggak sehat. Kalau hamba Tuhan yang gak sehat, semuanya pasti gak sehat. Nah kalau kita yang gak sehat, lu doang. Berarti lu doang yang gak sehat. Kenapa? Kagak ada perubahan, 3K kenek-kenek gitu, saudara. Jadi kita belajar, perumpamaan ini penting buat kita, adalah gambaran hati kita semuanya. Nah, ada beberapa hal ya. Kita akan belajar. Yang pertama, mari kita periksa hati kita. Ayat 19, nanti nggak usah baca. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, tidak ada berubah, bukan karena firmannya tapi karena tidak mengerti dan tidak memahami firman. Yang pertama, tanah hati yang keras. Tanah hati yang keras itu menolak firman Tuhan. Kalau menolak firman Tuhan mungkin secara langsung enggak, ini ini bukan firman Tuhan, enggak. Tapi kadang-kadang menolak firman Tuhan tuh begini, ini bukan gua, ini mah bukan gua. Ini cocoknya buat dia, ini cocoknya buat dia, ini cocoknya buat bini gua nih. Bini gua bawelnya minta ampun, ini cocok nih buat dia. Istri tunduklah kepada suami, cocok banget buat dia. Saudara, ntar dulu. Kalau Anda mau melihat suami, mau melihat istri tunduk, suami harus betul-betul mengasihi istrinya dulu. Jangan suruh nunduk doang. Iya. Lagian mau istri tunduk mah gampang. Nih tak kasih tahu rahasianya suami-suami. Mau istrinya tunduk apa enggak? Mau, gampang. Lu keluarin duit 100.000. Lu keluarin duit ratusan ribu nih. Jangan banyak-banyak, 5 lembar. Taruh di depan kakinya, kalau kagak dia nunduk coba gerak. Ya gampang kan, sederhana itu loh saudara. Nggak usah pusing. Mengasihi itu yang sulit.
cerewetnya minta ampun, pulang ibadah kebaktiannya firmannya cuma 15 menit, khotbah lagi di rumah 4,5 jam. Bagaimana kagak pengkuping bagaimana? Nah, itu mengasihi, gimana caranya tetap mengasihi. Nah, gitu loh Saudara, mulai besok tobat. Dia bilang, suami istri harus tunduk, ya tunduk. Harus. Saya bilang begini, suatu saat lagi ada konseling pranikah, saya bilang, hei suami, jangan pernah, istrimu itu bukan babumu yang disuruh nyepel, yang kerjanya nyapu, yang kerjanya nyuci baju, yang kerjanya masak, yang menyediakan sesuatu, itu bukan babumu. Dengerin baik-baik ya, itu bukan pesuruhmu, bukan jongosmu. Hai istri, dengarkan firman Tuhan. Tunduklah kepada suamimu. Kalau engkau disuruh nyuci, nyucilah. Kalau engkau tahu harus masak, masaklah. Nah kan sama aja ya. Tapi halus caranya. Ya, kita belajar bahwa memahami orang lain itu lebih sulit, saudaraku. Ya, lebih sulit lagi memahami diri sendiri. Itu yang paling penting. Jaga hati kita baik-baik. Jangan pernah lupa. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita tuh orangnya sepertinya paling baiknya. Nah karena itu kalau tanah yang berbatu biasanya begini. Di gereja udah mulai menilai orang lain. Suka ngobrol, cocoknya si Anu buat si Anu nih. Bahkan begitu nyampe, nyampe gitu. Mau baru kayak dengerin firman Tuhan. Udah langsung bilang, tadi keluar pintu udah dikunci apa belum? Mobil udah dikunci belum mobil? Itu udah pusing dengerin firman Tuhan dulu. Kadang-kadang saya belum bilang amin, dia udah amin. Udah penuh roh saudaraku. Ada di gereja di sono saudaraku, enggak usah disebut namanya, nanti kamu saudara cari lagi. Ya. WL, wah dia sih luar biasa. Begitu celek duduk di situ saudaraku, saya khotbah, dia penuh roh. Coba bagaimana enggak? Saya langsung bilang, kenceng banget kan, waduh kaget, udah habis Pak, belum, kiamat udah deket. Nah saudaraku, kadang-kadang gitu ya, kita belajar bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Tanah yang baik itu, saudara, dengar firman Tuhan setiap minggu, dengar firman Tuhan setiap minggu, dengar suara Tuhan setiap minggu. Kemungkinan inilah yang paling baik buat hidup kita, ya mendengar Tuhan setiap waktu. Jangan pernah lupa, kita harus terbuka untuk firman Tuhan. Kita harus belajar terbuka untuk firman Tuhan. Yang kedua adalah saudaraku, tanah yang dangkal. Menerima firman tapi tidak mau bayar harga. Matius 13 ayat 20-21. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang ketika mendengar firman itu segera menerimanya dengan sukacita, tapi itu tidak berakar. Nah, tipe yang kedua adalah kita dengar firman Tuhan. Kita bilang, bagus nih firman Tuhan. Bagus, cocok buat saya. Ini benar, saya akan aplikasikan dalam hidup saya. Saya mau gunakan dalam hidup saya. Tapi begitu pencobaan datang, kemudian kita bilang, kayaknya nggak cocok deh buat saya. Kayaknya kok begini amat ya. Kayaknya kok begini amat ya. Hidup kok kayaknya begini amat ya. Susah amat ya. Saudaraku, kita mulai menolak. Kita tidak mau bayar harga. Kita pikir, tadinya gua pikir nih firman Tuhan kan kalau tadi pujian mengatakan banyak hal ya, saudaraku, percaya saudara diberkati. Giran diberkati masih mau ge amin. Gerah. Suruh bayar harga mau apa enggak? Menatu kan? Saudara, kadang-kadang kita berpikir rencana Tuhan itu luar biasa loh. Firman Tuhan seringkali mengatakan pada berkat itu tidak hanya berupa materi, tapi ketika Anda dibatalkan apa yang Anda mimpikan itu juga berkat. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih tahu dari segala-galanya. Itu yang paling penting, belajar. Saudara, ada satu hal ya, saya belajar begini. 2 minggu lalu saudaraku saya ke mana, ke Jawa Timur. Enggak akan ada lagi Jawa Timur ya. Ke Jawa Timur, kemudian ada satu pelayanan di sana. Saya naik bis. Ya saya pengen tahu tuh, kan norak ya saya sama orangnya. Ya saudara, pengen tahu
naik mobil bus yang ke arah Surabaya tapi yang bisa tiduran. Pikir Nora dah, oke siap, udah dibeliin tiket ini, naik saudaraku, saudaraku. Oh, mah capek, cangkel pisan, kagak bisa duduk pan itu saudara, ngelendeh. Ih geningan gini amat hidup teh. Pan lama itu 8 jam lebih saudaraku. Ai geningan bungting aing lah gitu. Saudaraku nyesel memang, tapi memang itu ada hal yang kita bayar. Harga memang kenyamanan itu mahal saudara, tapi belum tentu yang nyaman itu juga nyaman buat kita. Enggak semua loh saudaraku. Nah, akhirnya pulang terpaksa dengan sukarela naik bis yang biasa. Nah orang kampung itu ya saudara, dan lebih nyaman. Tapi ada satu yang saya belajar. Saya udah pesen tiket di salah satu agen bis di Blitar. Bisnya namanya A, katakan begitu. Tapi dibatalkan. Kenapa? Karena sudah over, sudah banyak penumpangnya dan sudah tidak punya tempat duduk lagi. Akhirnya saya tunda pulang saya besok, ya saudaraku, dan disiapkan oleh dia. Dan saya betul-betul kesel loh saudaraku. Saya mau bilang apa adanya, saya kesel. Kenapa? Karena kalau saya pulang hari itu, sorenya saya ada pelayanan yang saya udah janjikan. Dan itu memang udah lama dia janjikan. Nah, pulang dari agen bis itu, saya pulang besok kembali lagi ke agen bis, dan agen bis itu bilang begini, pekerjanya, untung Bapak nggak naik bis yang kemarin Pak. Kenapa? Kecelakaan di Cipali Pak, semuanya meninggal. Duh Gusti, langsung apa? Baru mengucap syukur kan sama Tuhan. Kita kadang nggak mengerti saudaraku. Keterlambatan, penundaan dari Tuhan, pembatalan dari Tuhan, itu berkat buat kita saudara. Jangan pernah menyesal apapun. Kadang kita kalau naik pesawat, ya, kalau kita delay marah ya. Wah marah, kesel banget. Tapi suatu saat Anda membutuhkan delay. Kenapa? Begitu dari rumah udah mah kesiangan, jalan macet, coba doanya apa? Delay Tuhan, delay Tuhan, delay Tuhan. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak ngerti ada tujuan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tidak selalu yang kita pikir tidak baik itu tidak baik buat kita. Selalu yang terbaik Tuhan kasih buat kita. Ya, jangan mudah saudaraku menilai Tuhan dengan harga yang sangat cetek sekali. Jadi kita belajar bayar harga. Kalau saya bilang begini, tipe orang yang gampang sekali terima firman Tuhan dan melupakannya itu tipe soda, saudaraku. Ya, tipe soda apa? Kayak Fanta gitu, buka, pecis, hore, haleluya. Nggak semakai kepes. Si anu kemana? Duka teuing kemana buahnya? Saudaraku, kita belajar firman Tuhan tetapkan dalam hati kita. Jangan, udahlah, ya kita belajar siapkan diri kita baik-baik. Jangan punya iman soda, ya. Belum habis KKR menyala-nyala, besok gua mau pelayanan, gua besok menginjil, begitu besok ada ada masalah, hilang lagi, timbul lagi setahun kemudian, turun lagi, timbul lagi. Nah, saya cuma takut tuh kalau ke sorga timbul di neraka, besoknya lagi timbul, ngintip doang di sorga, ngintip balik lagi. Aduh, sekarang lagi anak-anak Tuhan lucu, saudaraku, ditanya, kenapa nggak kebaktian online Om? Sekarang mah online enak, bisa milih. Iya bagus, tapi kamu lupa firman Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan. Nah itu yang paling penting. Satu, yang kedua, Om cuman takut kamu ke surganya juga online. Ya kalau kekirim, kalau kagak. Nah, kadang-kadang kan COD. Nah, itu masalahnya saudara. Ya itu masalahnya, jangan cuma pengen online. Udah zamannya udah berubah lagi. Kalau Anda tidak mau bersekutu lagi dengan sesamamu, bagaimana kamu bisa bersekutu dengan Tuhan? Yang kelihatan aja kamu tidak bisa bersekutu, dengan yang tidak kelihatan gimana lagi? Ya, jadi belajar untuk bertumbuh dalam iman, jangan bertumbuh cepat-cepat kemudian tahu-tahu mati lagi. Yang ketiga, tanah yang terbuka untuk firman.
tapi memberatkan urusan duniawi. Ayat 22 dari Matius 13. Yang ditabur semak-semak duri adalah orang yang mendengar firman, namun karena kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Orang dengan tipe kayak gini nih adalah motivasinya diberkati oleh Tuhan. Ke gereja supaya diberkati. Ke gereja supaya dapat berkat dari Tuhan, entah berkat rohani, entah berkat jasmani. Saudaraku, seringkali kita ke gereja dengan tujuan yang salah. Kita ke gereja itu, tahu enggak tujuan ke gereja? Bapak Ibu Saudara tahu enggak tujuan ke gereja ngapain? Ngapain? Bersyukur mah di rumah gak bisa. Saudara dengar firman Tuhan dan melayani Tuhan. Betul apa enggak? Jangan nanti di rumah, saya juga bisa bersyukur. Syukur, apalagi kalau ada orang jatuh, syukur. Saudara, kita bersyukur itu, kita bisa di mana saja bersyukur. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ada di gereja, kita punya satu hal yang baik, yaitu dengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Jangan tanya siapa yang khotbah. Sekarang orang begitu, siapa yang khotbah? Di Bogor, saudaraku, aduh ya ampun, saya bilang. Kalau ditanya siapa yang khotbah? Minggu kedua, Pak Erwin. Itu tukang jamu, tukang es pada kumpul. Itu pagi-pagi udah pada kumpul. Kenapa? Dia mah khotbahnya sebentar doang katanya. Bahkan ada jemaat saudaraku di sono kurang ajar banget. Bilang sama istrinya, kalau dia khotbah, lu jangan ke WC. Kenapa? Lu balik ke WC udah amin lu. Saya bilang, kelewatan banget sih lu. Emang belum ada yang mecahin rekor sih saudaraku ya. Karena mau ngapain capek-capek gua khotbah juga ya. Orang khotbah lama 40 menit, 45 menit, 1 jam, 30 menit. Kalau saya 25 menit cukup, ya 30 menit cukup. Oh amplopnya cuma segitu-gitu doang. Tambahin lagi, mana Wiwit? Tambahin lagi, gua tambahin lagi nih jamnya nih. Oke, ini cuma 4 nih. Tambahin lagi 2 kali gua tambahin. Ayo berani, mumpung ada Mas Joko. Saudara, cocok. Baik, enggak itu bercanda ya saudara. Tapi mudah-mudahan. Yang keempat, yang terakhir adalah tanah yang lembut. Nah, tanah yang lembut ini firman Tuhan berkata, engkau akan menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ini perbedaannya begini saudaraku. Jangan iri hati dengan orang yang bisa berhasil 100 kali lipat. Jangan pernah iri untuk yang berhasil 60 kali lipat. Jangan pernah iri yang 30 kali lipat kepada orang yang 60 kali lipat. Kenapa? Setiap kita punya porsinya masing-masing. Saya pernah ditanya begini, Pak Erwin, nggak malu tuh udah bertahun-tahun jadi hamba Tuhan di mana gitu ditempatkan. Kemudian kenapa? Kok nggak pernah ada ampen jemaatnya sampai 200-300 gitu sekali ibadah. Terus kenapa? Tuhan nggak lihat jumlah, Tuhan lihat kualitas. Percuma banyak tapi kosong. Tuhan lihat hati, bukan orangnya, saudara. Saya lebih suka melayani 10 orang jiwa di gereja saya, tapi 10-10-nya berkualitas. Janda-janda yang saya layani, keren saudara, mana udah mau mati ya. Tapi paling enggak berkualitas. Jujur saya mau bilang, mereka enggak perlu diperintah. Begitu mereka tahu hari Minggu tugas mereka udah tahu. Mereka tanya, saya besok tugasnya apa? Mereka tanya loh. Besok saya mau jadi singer Pak. Enggak apa-apa. Suara saya jelek, enggak apa-apa, burung serak aja nyanyi kok. Pokoknya gitu aja. Saudara, mereka siap loh. Dan ketika Natal kemarin, saudaraku, itu Natal pertama saya enggak perlu repot-repot. Mereka semua yang mendekor gereja mereka siapkan semuanya. Dan saya cuma suruh duduk manis. Itu saya mau bilang apa adanya. Dan saya enggak perlu khawatir, saya enggak perlu iri hati dengan orang yang udah berhasil 60 kali lipat, dengan 100 kali lipat. Setiap kita punya porsinya masing-masing. Jadi jangan pernah takut, sebagai hamba-hamba Tuhan juga kita enggak perlu takut. Ya, kita kata Tuhan nilainya tetap satu. Apa? Kata Tuhan nilainya berapa? Mau yang datang duluan, mau yang datang belakangan, sama aja nilainya kita.
Ya, kita belajar untuk tetap setia di dalam Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Dengar firman Tuhan, lakukan. Ya, saya punya 2 kesaksian, saya tutup. Yang pertama itu kesaksian diri saya sendiri. Saudara, beberapa bulan, hampir 1 bulan inilah, tidak beberapa bulan, saya sedang mengalami masalah yang belum pernah saya alami. Satu tekanan berat yang buat saya dan keluarga yang saya alami, dan saya tidak pernah cerita kepada siapapun apa masalah saya. Kenapa? Buat saya pantang sekali. Ya, kalau saya minta belas kasihan, bukan sombong, enggak. Tapi ini saya diajarkan Tuhan untuk selalu bergantung sama Tuhan. Ya, saya dengan istri sepakat berdoa terus, dan Tuhan ajarkan begini, perkatakan firman setiap hari. Jadi setiap jalan saya cuma ngomong, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau dengar doaku, Engkau selalu ada dekatku, Engkau selalu ada dekatku, selalu ngomong begitu saudara. Istri saya juga pokoknya enggak ada berhenti-berhentinya, kemana saya pergi, dimanapun saya berada, saya selalu ngomong tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan. Enggak sempat ngomong yang lain. Saya cuma mau bilang, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dalam waktu 1 minggu semuanya beres sama Tuhan. Tuhan cuma mau bilang, taruh Tuhan di hatimu, bukan khawatirmu. Kadang kita melihat pintu yang tertutup, padahal pintu yang lain sudah terbuka, saudara. Kita lebih fokus pada pintu yang tertutup, lupa pada pintu yang sudah terbuka. Kita lebih fokus pada masalah kita, tapi lupa pada kasih karunia Tuhan. Katakan firman, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, saudaraku, ini bagus buat kita. Kenapa? Saya belajar, yang saya bilang tadi, saya pergi ke Jawa Timur, ke Blitar, untuk meresmikan gereja ketiga di sana. Ya, gereja ketiga ini saudaraku, ini ada ceritanya. Jadi 3-3-nya ini gereja dipegang oleh satu keluarga dan 3 anak. Ya, jadi setiap anak pegang satu gereja, pegang satu gereja, pegang satu gereja. Ya, artinya mereka memimpin 3 gereja di sekitar Jawa Timur. Nah, ini bermula saudaraku, sekarang bapak ini sedang menyekolahkan cucunya yang kedua ke sekolah Alkitab di Jakarta. Ya, salah satunya ada di Erastus. Saudara tahu apa? Ini bermula dari begini. Beberapa tahun lalu saya melayani pertama kali di Blitar, ya. Nah, ketika pelayanan saya sampaikan firman Tuhan, sudah terkumpul beberapa orang gitu, saya sampaikan firman Tuhan. Kebaktian kami selalu sore. Kenapa saudaraku? Karena kalau pagi mereka ke ladang, jadi sore kami ibadah. Ketika kami ibadah, saya sampaikan firman Tuhan. Yang terjadi adalah suatu hal yang belum pernah dan saya belum lihat lagi sampai sekarang, sampai detik hari ini. Itu cuma satu-satunya saya kira. Waktu saya sampaikan tentang dosa dan pertobatan, tiba-tiba dari belakang saudaraku masuk seorang laki-laki, masih pakai caping, masih pakai habis dari sawah. Pacul ditaruh di depan pintu, dia lari ke depan, dia bilang, niku kulo bapak, niku kulo. Nah, itu saya pak, itu saya sampaikan firman Tuhan, niku kulo. Dia duduk, dia berlutut di depan mimbar, dia nangis, dia mengakui dosa dan kesalahannya. Di depan jemaat saudara dia berdiri, dia ambil waktu, apa coba kesalahannya? Dia cuma mindahin saluran air sedikit ke ke sawahnya, karena kebetulan sawahnya kering, dia mau pacul cuma sebentar, enggak selama-lamanya, cuma 10 menit katanya, dia tutup lagi cuma untuk membasahin supaya dia bisa macul. Tapi dia merasa itu sangat berdosa, karena itu saluran air bukan buat dia. Dan sekarang dia memetik buahnya saudara. 3 anaknya laki-laki, 3 menjadi pendeta. Dan cucunya sekarang 2 sedang sekolah Alkitab. Saya cuma mau bilang begini, ada harga yang harus dibayar. Berani enggak kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan jemaat? Saya mau bilang, saya selalu berani. Saya enggak pernah peduli. Saya hidup cuma sebentar kok. Kalau saya punya kesalahan, saya berani ngakui di depan jemaat. Kenapa? Karena saya tahu dengan mengakui itu kita mempermalukan setan. Dan kita belajar untuk berani berkata, aku ini aku Tuhan, bentuk aku, jadikan aku seperti apa yang kau mau. Karena kita manusia saudaraku, kita harus punya hati, punya tanah yang subur di dada hati kita, di dalam hidup kita. Supaya firman yang kita terima itu akan bertumbuh dan berhasil berbuah. Ingat, hidup kita tergantung dari apa yang kau lakukan sekarang. Jangan cemaskan besok.
Karena kecemasanmu besok tidak memperbaiki keadaan. Yang pasti kamu kehilangan sukacita hari ini dan kehilangan harapan masa lalumu. Belajar untuk tetap setia dalam Tuhan, lakukan firman Tuhan, miliki tanah yang subur, engkau akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Mari kita berlomba untuk berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami memang tidak sempurna. Kami banyak kekurangan. Kami punya banyak masalah dalam hidup kami. Tapi kami tahu bersama Tuhan yang dapat mengubah segalanya. Kami hanya cukup menyediakan hati kami bagi Tuhan untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Sehingga ketika Engkau mengisi kami dengan firman-Mu ya Tuhan, kami akan bertambah di dalam Tuhan. Kami akan bertumbuh di dalam Tuhan dan kami akan berbuah pada waktu-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sediakan hati kami bagi-Mu dan kami periksa perjalanan kekristenan kami. Dan kami mau Tuhan, kami mau bertobat sungguh-sungguh selagi masih ada waktu untuk kami bertobat. Tuhan, terima kasih untuk waktu Tuhan yang luar biasa. Kami terus belajar untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut oleh apapun karena janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah Tuhan dan Engkau selalu ada dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau memiliki tanah hati yang subur. Terpujilah Engkau ya Allahku dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih Pak Erwin untuk khotbah yang disampaikan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya panggil Elsa untuk berdoa persembahan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati kami ya Tuhan, di dalam tanah yang subur ya Tuhan. Dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu juga di setiap harinya ya Tuhan, dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Erwin ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, dan apapun yang Pak Erwin kerjakannya, nama Tuhan semakin ditinggikan ya Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan terbaik kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini juga bisa memberkati gereja ini ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman. Yang pertama, nanti Oikos Senior akan latihan 30 menit di ruangan ini. Setelah ibadah diharap berkumpul Oikos Senior. Lalu yang kedua, ada berita duka berpulangnya almarhum Pak Dani Roland Giri ya. Ibadah penutupan peti nanti diadakan di rumah duka Bontek Bio jam 2 siang. Kemudian dilanjutkan ke pemakaman di TPU Pamulang 2. Ya.
Berharap jemaat kalau ada yang mau ikut boleh join bersama-sama. Itu saja, silakan Pak Kinoto. Terima kasih Pak Erwin untuk pemberitaan firman-Nya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau mengundang ketua Oikos yang baru untuk bisa maju ke depan. Kita ada penambahan ketua Oikos baru, saya undang Pak Wawan dan Bu Rensi akan memimpin Oikos Kados dengan anggotanya Beni, Nina, Theo, Nina, Joma Mesa, Suemi, dan Yunita Emsyur bisa maju ke depan untuk kita doakan sama-sama. Pak Wawan dan Bu Rensi. Kemudian kita ada Oikos sekolah minggu. Sekarang Bapak Ibu kita sekolah minggu kita akan buat dalam bentuk kelompok sel supaya Bapak Ibu yang anaknya di sekolah minggu tahu kakak-kakaknya yang menghandle secara khusus mereka masuk di komsel mana. Ketika anak Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu mau berdiskusi dengan guru sekolah minggu, Bapak Ibu tahu. Saya panggilkan Kak Melisa akan memimpin Oikos Smile dengan anggotanya Briel, Chloe, Gens, Jason, Giselle, anak-anak sekarang namanya susah-susah ini ya. Joanne, Jobarna, Jason, Jordan, Josia, Kay, Kenzo, Liora, Maria Vanora, dan Rebecca. Kemudian saya panggil juga bisa maju ke depan Kak Julia Oikos Hope akan memimpin anggotanya dengan Sela, Dilan, Elizabeth, Javita, Jesse, Kenan, Kelvin, Leticia, Liansya, Michelle, Priscilla, dan Rehelina. Betul ya? Reselina. Oke, kemudian ada Oikos Warrior, Kak Yanto bisa maju ke depan. Dengan anggotanya Carol, ini Carol ya, Carol, Clarista, Fanny, Gwyneth, Jovanka, Kenu, Kesia, Kimberly, Michelle, Michael, yang Michael ya. Oke, ini Michaelnya. Oke. Bapak Ibu yang berencana punya anak, namanya jangan susah. Oke. Kita akan tutup ibadah kita. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk para ketua-ketua Oikos. Biar pelayanannya makin hari makin berkualitas dan nama Tuhan yang permuliakan. Saya undang Pak Joko tutup ibadah ini dan berdoa untuk para ketua Oikos baru. Baik. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali kepada setiap kami Tuhan supaya kami memiliki hati yaitu tanah yang gembur di hadapan-Mu. Yang pertama setiap kami harus terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati kami, mempercayai Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lalu setiap kami harus merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Lalu dengan bersedia untuk menerima pengajaran-Mu, nasihat-Mu, dan melakukannya. Maka buah-buah yaitu kepenuhan Kristus, karakter Kristus akan memenuhi hati setiap kami. Sehingga buah-buah itu akan dilihat oleh orang sekeliling kami dan dinikmati mereka dan dinikmati oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, supaya setiap kami tidak hanya menjadi orang-orang yang beragama Kristen, tapi sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus yang memiliki karakter Kristus dan menjadi alat peraga Kristus dimanapun kami berada, sehingga orang boleh melihat Kristus melalui cara hidup setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Erwin, berkati pelayanannya yang Kau percayakan, berkati keluarganya, anak-anak cucu-cucunya, semua yang di dalam pemeliharaan berkat Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang di depan ini,
yang kau percayakan menjadi ketua-ketua oikos, yaitu menjadi gembala-gembala kecil yang kau percayakan jiwa-jiwa untuk digembalakan mereka. Engkau yang memilih mereka, engkau yang memperlengkapi mereka dengan hikmat, marifat yang daripada engkau Tuhan, keteladanan yang daripada engkau sendiri Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa yang kau percayakan mereka akan bertumbuh sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Anak-anak mulai kecil mereka akan bertumbuh menjadi anak-anak tunas remaja, menjadi remaja yang takut akan Tuhan dan hidupnya tidak menyimpang daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memilih, Engkau yang memperlengkapi, dan Engkau yang akan memampukan mereka. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami Tuhan, kiranya berkat anugerah yang daripada Engkau Tuhan, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan pemeliharaan oleh kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun kami semuanya, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami akan menghasilkan buah-buah Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Biar berkatnya tercurah atas kita, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita semua yang percaya menerima berkat ini dengan iman, dengan berkata amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.